wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran geografi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Yang di dalamnya kita akan mempelajari juga kalian harus memahami, mengidentifikasi pengertian desa, unsur-unsur desa, ciri khas desa, pola persebaran desa, dan klasifikasi desa. Nah, untuk memperdalam tentang desa, mari kita lanjutkan seperti apa itu desa. Dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata desi. Desa itu terbentuk dari kumpulan unit terkecil, ya, atau disebut dengan kampung. Ya, unit terkecilnya yaitu kampung atau dusun. Nah, ternyata anak-anakku, desa di beberapa tempat di Indonesia itu istilahnya beraneka ragam. Di Aceh, nama desa itu adalah disebut dengan gampong. Ya. Di Tapanuli disebut dengan huta. Sedangkan di Sumatera Barat dikenal dengan nama nagari. Di Bali disebut dengan Banjar. Ya, kalau di Jawa Barat itu Banjar itu ya kota. Kalau di Bali ya Banjarnya desa. Sedangkan di Sulawesi Selatan atau Makassar yaitu dikenal dengan nama Wanus. Masih banyak lagi istilah-istilah desa di Indonesia ini. Secara umum pengertian desa itu merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Sedangkan menurut Bintarto, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, ya, bentuk lahan dan lain sebagainya, sosial, ekonomi, politik, kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Kemudian, menurut undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, ya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Nah, dalam hal ini di Indonesia itu demokrasi itu sudah berawal dari desa-desa. Pemilihan kepala desa secara langsung sudah sejak zaman dulu. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ya, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada unsur-unsur desa. Ya. Unsur-unsur desa itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah daerah. Ya. Jadi daerah. Kemudian yang kedua ada penduduk, ya, dan yang ketiga adalah tata kehidupan. Unsur desa daerah itu meliputi aspek lokasi, kemudian luas dan batas wilayah. Jadi itu yang meliputi daerah. Jadi ada lokasinya, ada luasnya, dan ada batas wilayahnya. Kemudian yang kedua penduduk. Nah, penduduk itu meliputi pertambahannya tiap tahun berapa, kepadatannya itu gimana, penyebarannya gimana, merata atau tidak merata, dan mata pencarian penduduknya. Walaupun misalkan dominasinya agraris, pertanian atau nelayan, ya ada lagi penduduk yang bermata pencarian selain itu apa saja. Nah, itu penduduk. Ya, kemudian unsur yang ketiga adalah tata kehidupan, meliputi pola dan tata pergaulan, ya, tata pergaulan, ya, dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa sebagai usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan, ya,
dan meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kemudian ciri khas desa. Ciri khas di desa itu apa? Yang pertama adalah perbandingan lahan dan manusianya cukup besar, ya. Kemudian yang kedua, agraris atau sektor pertanian itu menjadi lapangan kerja yang dominan. Walaupun pada beberapa daerah khususnya di Jawa, mungkin juga di Bali, ya, itu untuk sektor pertanian di desa-desa itu sekarang sudah mulai anak-anak mudanya itu meninggalkannya, ya. Walaupun lapangan kerja yang tersedia di desa masih pertanian, tapi biasanya anak-anak muda itu berurbanisasi ke kota, ya, bukan di bidang pertanian tapi di bidang lain. Nah, suatu saat dan sekarang sudah terasa nanti ada krisis tenaga kerja sektor pertanian nanti di desa itu. Ini harus dipikirkan oleh kalian, ya. Kita jangan meninggalkan pertanian. Kemudian ada hubungan yang sangat akrab antar warga, ya, dalam kerjaan-kerjaan tertentu, ya, ada gotong royong dan sebagainya, dikenal dengan nama paguyuban, ya, atau giminskap, ya, paguyuban, pada guyub gitu, ya. Berbeda kalau di kota itu hanya berdasarkan riung-riung kelompok-kelompok itu berdasarkan kepentingan saja atau disebut dengan Gesellschaft. Yang keempat adalah masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku, ya. Kemudian pola persebaran desa itu berbeda-beda, ya, tergantung dari sekali lagi faktor geografis. Apa saja faktor geografisnya? Ada 4, ya, di antara misalkan topografi, ini, ya, topografinya. Nah, pola sebaran desa di pegunungan berdasarkan topografinya itu berbeda dengan yang di pantai, berbeda juga pantai dengan yang di rawa, beda juga yang sungai, beda juga dengan yang di jalan raya. Nah, kemudian berdasarkan iklimnya, ya, iklim ini menentukan pola persebaran desa, bahkan pola hidup, ya. Tapi menurut Jung Hoon, misalkan iklim itu berbeda berdasarkan ketinggian tempatnya, yang makin tinggi atau setiap naik 100 meter itu suhunya turun, ya, antara 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Nah, jadi daerah-daerah yang agak tinggi dan tinggi itu iklimnya akan berbeda dengan daerah yang pantai. Contohnya misalkan saya ambil di sini Lembang, yang itu udaranya sejuk, ya, udaranya sejuk sehingga juga sehingga cocok untuk pertanian sayuran, ya, dan lain sebagainya, dan juga tempat peristirahatan. Nah, kemudian berkembang lagi karena udaranya cocok dan sebagainya, kemudian alamnya juga asri, indah dan sebagainya. Ini menjadi tempat selain peristirahatan juga jadi tempat wisata. Ketiga, berdasarkan jenis tanah, ya, setiap jenis tanah yang berbeda maka di sana juga akan berbeda polanya itu. Misalkan kalau di tanah kapur, ya, itu hanya cocok untuk hutan jati atau budaya jambu bede. Faktor geografis yang berikutnya yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan, maka setiap manusia itu, ya, masyarakat penduduk di suatu desa atau dimanapun akan mencari wilayahnya yang banyak sumber airnya, ya, sumber airnya, sehingga dia berkumpul di sana. Bentuk kelompok kecil, kelompok besar, jadilah sebuah desa. Sehingga kalau di Jawa Barat itu karena air ini faktor dominan, gitu, banyak tempat yang diawali dengan kata ci. Nah, itu, ya, misalkan ada di Bandung ada Cikapayang, ya, di Tasik ada Ciawi, nah, gitu, ya. Jadi kata ci itu berhubungan dengan air, ya, mungkin juga bisa sungai, bisa air, mata air, ya. Kemudian menurut Daljuni, ya, ternyata menurut penelitiannya, hasil penelitiannya, maksud saya, pola persebaran desa itu polanya itu ada 4, ya. Yang pertama itu pola yang mengikuti garis pantai atau disebut dengan sejajar pantai, ya. Jadi di sini lautnya, gitu, di sini pemukimannya,
ya, laut, kemudian daratan. Nah, pemukimannya itu mengikuti garis pantai, ya, sehingga pengembangannya itu bisa ke kiri atau ke kanannya. Yang kedua, menurut Daljuni itu ada pola yang memusat, ya. Arah pengembangannya itu kalau ini pemukiman berupa lingkaran, ya, pengembangannya itu bisa ke segala arah, ya. Karena misalkan selain subur juga datar, gitu ya. Kemudian, nah di sini juga ada industri kecil di ya bagian-bagian wilayahnya itu, ya. Nah seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah pola memusat, ya. Kemudian yang ketiga, pola mengikuti jalan raya atau linier. Arah pengembangannya ya ke kiri ke kanan, baik di seberang maupun pada bagian ini. Nah biasanya kalau sudah banyak pemukimannya ini akan ada jalan, ya, jalan khusus gitu ya, jalan kecil, ya, bisa melingkar atau bisa apapun. Kemudian yang keempat adalah pola mengelilingi fasilitas tertentu. Jadi kalau ada air misalkan di sini, kalau di daerah Kapur ini akan bermukim di sini, ya. Nah arah pengembangannya bisa ke segala arah kalau di sini. Dan ternyata juga menurut Daljuni ini selain 4 pola itu yang umum, ya, ada pola-pola khusus. Misalkan ini biasanya pola yang memanjang atau linier, ya. Pola yang linier itu ternyata ada beberapa, ya. Misalkan yang ini, ya, pola memanjang jalan, ya, pola memanjang jalan ini misalkan jalannya, ya. Nah ini pemukimannya mengikuti, walaupun ini belok nanti ada jalan lagi, dia akan mengikuti alur jalan ini, ya. Kemudian, nah biasanya ini di Kalimantan, bahkan sebagian di Sumatera, karena sarana transportasinya atau sarana transportasinya itu berupa sungai, maka pemukiman juga mengikuti sungai, ya, sehingga mereka mendirikan rumah-rumah itu di pinggir-pinggir sungai, ya. Nah seperti ini, jadi polanya nanti memanjang sungai. Nah ini yang keterangannya di sini, ya, atau dikenal dengan line village, ya, pola desa yang memanjang. Kemudian yang ketiga ini biasanya daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan atau bergunung. Nah polanya itu jadi pola radial. Nah, kalau di gunung kan ini puncak gunungnya misalnya tengah-tengah, nah nanti di bagian badan gunungnya itu ada sungai-sungai, ya. Nah sungai itu berarti sumber kehidupan tadi, sehingga banyak penduduk masyarakat yang bermukim di sana, sehingga lama kelamaan rumahnya makin banyak yang mengikuti alur sungai, ya, dari atas ke bawah gitu, atau mungkin dari bawah ke atas gitu, ya, sehingga bisa dikatakan karena mengelilingi gunung ini, kalau dilihat secara vertikal di atas itu ya seperti orang yang melingkari gunung ini, ya, disebut dengan pola radial. Kemudian yang keempat ini khas, ya, kalau yang keempat ini misalkan untuk di daerah Kapur, ya, jadi polanya pola tersebar gitu, datar dan kapur, ya. Contoh di Gunung Kidul Jogja, ya. Jadi karena yang banyak dicari masih sumber air, ya, dan daerah yang agak datar gitu, sehingga pola-polanya itu ya ada di mana-mana, ya, sehingga tersebar gitu. Ini seperti ini ceritanya, jadi tidak mengelompok, ya. Nah itu yang keempat, ya, pola lainnya. Kemudian yang berikutnya, ya, masih seperti nomor 1 dan nomor 2, yaitu memanjang. Tadi disebutkan ada yang memanjang pantai, ya, ini, ya. Ini ada yang memanjang pantai juga, tapi juga ada misalkan rel kereta api, sehingga memanjang mengikuti garis pantai dan jalur kereta api. Nah contoh yang seperti itu ada di Rengas Dengklok, ya, Rengas Dengklok ini. Oke, dan juga di Tegal, Oke, seperti itu anak-anak, itu pola persebaran desa, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, slide berikutnya yaitu tentang klasifikasi desa. Ini bahasan terakhir di pertemuan kali ini, ya. Nah, klasifikasi desa itu bisa berdasarkan beberapa kategori. Di antaranya yang pertama adalah berdasarkan kondisi topografinya. Tadi sudah disinggung sebagian, ya. Berdasarkan topografinya, maka
Ya, desa itu ada yang ada di pegunungan, jadi desa yang ada di pegunungan, desa di dataran tinggi atau di dataran rendah. Ya. Ada desa yang di pantai gitu, mengikuti alur pantai. Nah, ada hasil kalau yang di pantai itu ada yang di bagian daratannya, ya, yang daratannya tidak pernah terairi. Ada juga seperti pantai ini, ada juga yang mendirikan di misalkan di Wajo, ya itu ada yang mendirikan rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya itu di lahan yang tergenang air, tapi masih apa namanya, tidak terlalu dalam, ya. Ya, konstruksinya juga unik, ya gitu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi ini daerah seperti itu biasa dijadikan tempat wisata juga. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan pokok atau yang dominan di daerah itu, ya. Nah, berdasarkan kegiatannya yang dominan itu, maka desa diklasifikasikan menjadi yang pertama disebut dengan desa agrobisnis, ya. Penduduknya, ya, kegiatan itu melakukan pengolahan dan juga distribusi, ya, hasil pertanian. Jadi ngolah dan distribusikannya baik berupa tanaman palawija, hasil hutan, hortikultur, dan juga hasil peternakannya. Itu disebut dengan desa agrobisnis. Yang kedua agak juga sama, desanya itu agro gitu, tapi ini yang kedua itu namanya agroindustri, ya. Yaitu penduduknya itu melakukan kegiatan pengolahan barang jadi atau bahkan bisa juga barang setengah jadi, ya, barang jadi dan barang setengah jadi, ya. Nah, berupa apa saja, ya, industri makanan, minuman, pakaian dari kulit, ya. Jadi misalkan kalau makanan, ya, singkong itu tidak langsung dijual singkongnya ke daerah lain, tapi singkong itu diolah dulu sehingga ada nilai tambahnya menjadi keripik misalkan, biasa. Kemudian yang ketiga disebut dengan desa wisata. Nah, ini sedang viral. Nah, ini desa-desa wisata ini, ya. Di Tasik itu banyak, misalkan Santana Mekar, ya, Cisayong sekarang, ya. Itu desa wisata. Ada Kampung Kolecer, ya. Ini desa wisata. Jadi memiliki pemandangan alam yang indah, ya, dan juga objek wisata sejarah. Ini misalkan di Pamijahan kalau di Tasik, ya. Jadi desa itu memiliki objek wisata yang dijadikan sebagai komoditas ekonomi, ya, komoditas ekonomi. Desa yang keempat yaitu desa industri non pertanian, ya, misalkan industri kertas dan industri bahan galian, ya. Selanjutnya klasifikasi desa itu, ya, berdasarkan kemampuan masyarakatnya mengembangkan potensi-potensi desa. Yang pertama disebut dengan desa swadaya atau desa yang masih tradisional. Nah, desa swadaya ini yang pokoknya gitu, ya, cirinya itu masyarakatnya itu baru bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya, belum bisa dijual, ya, belum bisa menjual. Jadi hasil produksi pertanian, hutan, dan lain sebagainya itu baru dikonsumsi sendiri, ya. Kemudian setelah tradisional nih berkembang, ya, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, sesuai kemampuan sumber daya manusianya, itu menjadi desa swakarya atau desa transisi, ya, desa yang lebih maju dari desa swadaya, ya. Kalau di desa swakarya ini hasil produksinya sudah mulai dijual ke daerah lain, jadi ada khusus untuk dijual atau bahkan kelebihan dari konsumsi di daerahnya sendiri itu bisa dijual ke daerah lain, sehingga dari proses itu, dari kegiatan itu ada interaksi dengan daerah lain. Kemudian yang ketiga, yang ini sudah maju sebetulnya, ya, disebut dengan desa swasembada atau desa yang sudah mandiri, yang mampu mengoptimalkan dan mengembangkan potensi-potensi desanya sehingga, ya, apa namanya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ya. Kemudian klasifikasi yang berikutnya, ya, berdasarkan kuantitas, ya, jumlah
dari luas wilayah, ya, berdasarkan jumlah penduduknya, ya, juga berdasarkan kepadatan penduduknya. Dari klasifikasi itu, maka desa itu dibagi menjadi kurang lebih ada 5. Ada desa terkecil, ya, desa terkecil, luas wilayahnya kurang dari 2 km, jumlah penduduknya kurang dari 800 jiwa, dan kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Itu desa terkecil. Kemudian desa kecil, ya, klasifikasi ketiga itu desa sedang, 4 sampai 6 km persegi luas wilayahnya, ya. Kemudian jumlah penduduknya 1.600 sampai 2.400 jiwa, dan kepadatan penduduknya 500 sampai 1.500 jiwa per kilometer persegi. Sampai desa besar dan desa terbesar. Kalian yang terakhir ternyata ada fungsi desa, ya. Fungsi desa itu yang pertama sebagai hinterland atau penyangga, ya. Penyangga itu bagi kota, ya, jadi pemasok kebutuhan bagi kota, hinterland dikenalnya, ya. Kemudian desa sebagai sumber tenaga kerja, penyuplai tenaga kerja bagi perkotaan, baik tenaga kerja kasar, tenaga kerja terdidik juga, ya. Kemudian desa mitra bagi pembangunan kota, ya, jadi segala kebutuhan kota itu bisa dicukupi oleh desa. Kemudian dipasok maksudnya, ya. Desa merupakan pemerintahan terkecil di NKRI ini, ya. Jadi pemerintahan terkecil di NKRI adalah desa. Ternyata dari analisis desa ini, kalau desanya berdekatan dengan kota itu akan mengalami perkembangan yang cepat dibanding desa lainnya, ya. Kemudian juga kalau di perkotaan itu dipengaruhi oleh tata kehidupan kota atau disebut dengan urban areas, ya. Nah, dari perbatasan kota ini ada disebut dengan suburban ring atau area yang melingkari urban, ya, daerah peralihan antara desa atau dikenal dalam geografi adalah rural, ya, sedangkan kota itu dikenal dengan urban, ya, jadi peralihan antara desa dan kota disebut suburban ring. Nah, istilah-istilah ini kita akan pelajari lebih lanjut nanti di bahasan tentang kota. Demikian anak-anakku, ya, untuk pembahasan tentang desa, ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya, pelajarinya, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Thank you, terima kasih, hatur nuhun, ya. Berjumpa lagi dengan pelajaran geografi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.